Selamat datang di kelas ibu hamil bagian 2. Hal istimewa yang hanya bisa dialami oleh wanita tetapi tidak pada pria, yaitu kehamilan. Kehamilan bukanlah proses yang singkat, butuh waktu dan perjalanan panjang sejak pembuahan, perkembangan bayi di dalam rahim hingga nantinya melahirkan. Sangat penting untuk mengetahui semua hal seputar masa kehamilan. Yuk simak informasinya berikut ini. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim, kemudian menjadi janin. Kehamilan terjadi selama 40 minggu yang terbagi ke dalam 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama berlangsung sejak 0 hingga 13 minggu. Pada trimester ini, perkembangan yang terjadi adalah struktur tubuh dan sistem organ bayi. Kebanyakan keguguran dan kecacatan lahir muncul selama periode ini. Trimester kedua berlangsung sejak 14 hingga 26 minggu. Fase ini disebut fase perkembangan dan pertumbuhan janin. Trimester ketiga berlangsung sejak 27 hingga 40 minggu. Fase ini disebut fase maturasi atau kematangan organ dan pertumbuhan janin. Pada beberapa kasus, bayi bisa bertahan di dalam rahim sampai minggu ke-42. Namun, janin harus segera dikeluarkan karena berisiko menimbulkan masalah kesehatan seperti bayi menelan air ketuban yang sudah terkontaminasi feses. Meski kehamilan adalah kondisi yang tergolong umum dan terjadi hanya pada wanita dalam usia produktif, beberapa wanita mungkin mengalami hal ini. Wanita bisa saja tidak hamil karena memiliki kondisi medis yang dapat membuatnya susah hamil maupun memilih untuk steril agar tidak hamil. Apa saja sih tanda dan gejala kehamilan? Waktu kehamilan bisa berbeda-beda antar calon ibu hamil. Gejala kehamilan bisa segera dirasakan atau mungkin muncul dalam beberapa minggu setelah berhubungan seks terakhir kali. Setiap wanita pun bisa saja mengalami tanda hamil yang berbeda dengan lainnya. Namun umumnya setelah berhubungan menunjukkan ciri-ciri hamil seperti terlambat haid, mual dan muntah, payudara nyeri dan puting menggelap, kemudian kram perut, perut kembung, lebih emosional, mengidam, keluar bercak darah dari vagina atau perdarahan implantasi, kemudian merasa cepat lelah dan sering buang air kecil. Sering kencing menjadi tanda kehamilan yang paling konsisten muncul di sepanjang kehamilan. Ini diakibatkan oleh perkembangan rahim dari trimester pertama sampai ketiga yang akan menekan kandung kemih. Itulah alasannya kenapa ibu hamil sering terlihat bolak-balik ke kamar mandi meski baru saja pipis atau sedikit minum. Kapan ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya? Ada banyak tanda-tanda yang bisa ibu jadikan patokan usia kehamilan. Tapi mengira-ngira dari situ saja tidaklah cukup. Terlebih tidak semua ibu hamil akan mengalami gejala yang seragam. Ada pula ibu hamil yang tidak pernah mengalami gejala apapun sehingga tidak menyadari dirinya sedang hamil. Maka dari itu, bila ibu mencurigai diri sendiri sedang hamil, ada baiknya segera tes screening kehamilan. Kehamilan baru dapat terdeteksi secara akurat oleh alat setidaknya 14 hari setelah telat haid. Oleh karena selama rentang waktu tersebut, tubuh ibu sudah mulai melepaskan hormon HCG. HCG adalah hormon khusus dalam urin atau darah yang hanya ada ketika hamil. Sebab HCG hanya diproduksi setelah sel telur yang sudah dibuahi tertanam pada dinding rahim. Seterusnya jumlah HCG akan meningkat setiap hari sepanjang masa hamil. Ada beberapa cara melakukan tes hamil yang bisa dilakukan oleh ibu hamil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tes PEG atau PP test, kemudian yang kedua pemeriksaan USG, dan yang ketiga yaitu tes darah untuk melihat hormon HCG pada darah ibu hamil.
Kehamilan terjadi ketika sel telur dibuahi oleh sperma lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Janin berkembang selama sekitar 40 minggu. Kehamilan dimulai dari pertemuan antara sperma dan sel telur ketika pria dan wanita berhubungan intim. Berikut ini adalah tahapan berbagai proses pembuahan hingga Anda menjadi ibu hamil. Yang pertama, hubungan seks. Pada saat berhubungan intim, pria yang ejakulasi akan mengeluarkan air mani yang mengandung sperma di dalam vagina. Setelah masuk, sperma mulai berenang menyusuri leher rahim wanita sampai ke dalam rahim untuk mencari sel telur yang siap dibuahi sehingga terjadi kehamilan atau pembuahan. Sel telur wanita dihasilkan oleh indung telur alias ovarium. Ketika usianya sudah cukup matang, sel telur akan keluar dari ovarium dan berjalan turun ke rahim melewati saluran tuba falopi. Ini adalah bagian dari proses ovulasi. Jika sperma berhasil bertemu dengan sel telur di tengah perjalanannya, pembuahan bisa saja terjadi. Yang kedua, pembuahan. Sperma yang mampu berenang sangat cepat dapat bertemu dengan sel telur dalam waktu 45 menit hingga 12 jam. Namun pada tahap ini kehamilan belum tentu ada karena proses kehamilan belum sepenuhnya terjadi. Satu sel telur bisa saja didekati oleh ratusan hingga ribuan sperma sekaligus, tapi hanya sperma yang paling kuatlah yang bisa menembus dinding telur sel tersebut. Jika sperma sudah berhasil masuk sampai inti sel telur, selanjutnya sel telur akan membuat benteng untuk mencegah sperma lain masuk. Sementara itu, sperma atau pemenang ini dan sel telur kemudian bergabung menjadi satu. Proses ini dinamakan sebagai pembuahan atau konsepsi. Yang ketiga, implantasi. Setelah sperma dan sel telur bersatu, materi ini akan bergerak dari tuba falopi menuju rahim sembari membelah diri menjadi banyak. Selama perjalanannya, materi tersebut akan membentuk sebuah bola-bola kecil bernama blastokista yang berisi kurang lebih 100 sel berbeda. Blastokista umumnya akan sampai ke rahim sekitar 3-4 hari setelah pembuahan. Namun blastokista juga mengapung dulu di dalam rahim selama 2-3 hari sebelum akhirnya menemukan dinding rahim untuk ditempel. Ketika blastokista sudah menempel di dinding rahim, proses ini dinamakan sebagai implantasi. Disinilah proses kehamilan secara resmi dimulai. Namun, Anda belum bisa resmi dikatakan sebagai ibu hamil pada tahap ini ya. Yang keempat, pembentukan embrio. Setelah mantap menempel di rahim, blastokista akan mulai berkembang menjadi embrio dan plasenta. Embrio adalah bakal janin yang ada di rahim, sementara plasenta adalah organ berbentuk kantong yang akan menjadi rumah bagi embrio untuk bertumbuh kembang selama 9 bulan ke depan. Pada tahap ini, Anda sudah bisa dinyatakan sebagai ibu hamil meski tanda-tandanya belum jelas terlihat. Itulah tadi beberapa pemaparan tentang kehamilan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan proses kehamilan yang Bunda jalani bisa lancar. Kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.